Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bisofri sodri wa yasili amri wa hukukatam milisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di tempat yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan apa yang kita beri kesempatan di tempat ini. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita harus selalu bersyukur. Untuk tidak pendek waktu yang sangat singkat ini, karena bagi saya kalau cuma 1 jam itu terlalu singkat untuk menjelaskan yang begini besar gitu ya. Oleh karena itu izinkan saya langsung aja masuk ke dalam materi, dan kemudian nanti kita akan diskusi di belakangnya. Jadi kita akan masuk saja. Saya mohon maaf menggunakan slide dan saya sharing slide ini sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya. Baik. Ya. Jadi saya akan bagi menjadi 7 bagian saja. Yang kecil-kecil saya sudah potong-potong bahannya karena waktunya sangat singkat, jadi saya sudah pendekkan juga. Judulnya antara alam semesta yang berwarna kuning. Nanti kita akan terangkan dari sisi Al-Quran dan dari sisi sains. Di situ nanti akan terlihat bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sains itu tidak pernah terjadi sebuah perbenturan. Dan ini yang menjadikan kita sebagai Muslim harus menjadi yakin dengan apa-apa yang kita selama ini nikmati, yaitu kehadiran Al-Quran. Cuma tetap saja bahwa kehadiran Al-Quran di sekitar kita ini sering-sering hanya dilewatkan dengan kita lantunkan dengan indah, dengan tajwid dan harokat yang baik. Itu bagus dan itu pun dapat pahala. Namun bagaimana menyelami Al-Quran sampai kita tahu isi daripada Al-Quran, apalagi sampai mengkajinya dihubungkan dengan keilmuan kita masing-masing. Ini yang menjadi dorongan saya mengajak teman-teman, terutama rekan-rekan muda, untuk mau menyelami Al-Quran lebih dalam. Mari kita mulai. Pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah ayat kauliyah, adalah apa yang dikatakan Allah. Ini yang paling penting, apa yang dikatakan Allah. Kenapa yang dikatakan Allah? Itulah memang dikatakan, kemudian melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian nanti Rasulullah disampaikan lagi kepada para sahabat, dan sahabat mengumpulkannya, nanti kemudian pada kekhalifahan Utsman, baru kemudian dikumpulkan, dijadikan kitab yang disebut sekarang Mushaf Utsman, ini yang sekarang kita baca. Jadi artinya, apa yang diucap, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, bahasa kitanya disebut apa yang difirmankan Allah. Nanti di dalam Al-Quran itu ada surat yang isinya beberapa inti. Di antara inti ada keterangan. Di antara keterangan ada yang berupa contoh masa lalu, yaitu sejarah. Ada berupa masa datang, yaitu hal-hal gaib termasuk di akhirat. Ada berupa kias, ada berupa analogi, ada berupa perumpamaan, ada berupa detil rambu-rambu dan peraturan yang bisa kita bisa pegang menjadi rambu-rambu kita supaya tidak masuk ke dalam jurang kehidupan yang begini banyak tantangan begitu. Nah, oleh karena itu dilengkapi secara operasionalnya disebut standar operating procedure bahasa kitanya, yaitu ada dalam bentuk hadis. Apa itu hadis? Adalah apa yang dikatakan dan diperbuat. Nah, ini ada diperbuat oleh Rasulullah, yang diingat sekelompok oleh para periwayat hadis, dan kemudian periwayat hadis ini mengumpulkan, nanti kemudian dievaluasi, dibaca kembali, kemudian oleh Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, dan sebagainya diklasifikasi. Ada yang kemudian dari periwayatnya bisa diterima, kita
sebut sebagai hadis sahih, kemudian ada yang doib dan seterusnya. Tetapi ada dua di sini yang paling utama yang ingin saya sampaikan. Ada yang dikatakan, ada yang diperbuat Rasul. Sedangkan yang namanya Al-Quran hanya yang dikatakan. Nah, oleh karena itu, ketika kita tahu yang dikatakan ada di dalam Al-Quran, begitu, ketika yang dikatakan dan diperbuat oleh Rasul sebagai SOP-nya juga adalah ada di dalam hadis, maka yang diperbuat Allah ada di mana? Yang diperbuat Allah ada di karunia. Karunia ini ayat dalam bentuk benda, dalam bentuk kejadian, dalam bentuk peristiwa, dalam bentuk gerakan, dalam bentuk keteraturan, dalam bentuk penciptaan, sampai penghancuran. Seperti tadi yang disitir tentang bencana, itu bagian dari penghancuran, maupun perubahan, itu semua sudah diatur sama Allah dengan sistem dan aturan yang sangat unik. Yang sangat unik, sangat presisi, sangat akurat. Begitu akuratnya sampai para manusia yang berpikir menurut kehendak Allah untuk disuruh berpikir dan dia memang kemudian berpikir, yang disebut para ilmuwan tadi, bisa membuat rumus A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan B kuadrat, E sama dengan MC kuadrat, sehingga muncullah namanya ilmu hisab. Ilmu hisab itu sebetulnya adalah bagian dari membaca fenomena alam yang sangat akurat. Karena begitu akurat, kita bisa memprediksi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Termasuk menghisab diri sendiri. Ada ahli mata, disebut dokter mata, ahli hidung, dokter hidung, ahli tenggorokan, dokter THT, ahli biologi, ahli kimia, ahli segala macam ahli bumi, ahli sosial, ahli segala macam. Itu karena mereka mau berpikir dan menggunakan ilmunya karena dia mau bermain di karunia. Ini yang saya kritik kepada rekan-rekan saya di kelompok lulusan pesantren, teman-teman saya Ustadz itu, jangan hanya di kiri, bergeser juga ke kanan. Sehingga matching, di sini ada tanda sama dengan. Matchingnya itu kelihatan. Nah, begitu juga kita yang terbiasa di kanan. Ayo bergeser ke kiri juga, baca Al-Quran dan isinya, baca keterangannya, sehingga terjadilah matching itu. Nah, jadi saya mengajak dua sisi agar menjadikan sama dengan begitu. Apa-apa yang di dalam kita pelajari, kita sebagai ilmuwan di kampus untuk bergerak ke kiri. Teman-teman kita yang ada di pesantren, kiai, ustadz dan sebagainya bergerak ke kanan juga, begitu. Sehingga terjadi sebuah pembenaran Al-Quran dan memang terjadi, gitu ya. Misalnya di sini dikatakan di dalam Al-Fusilat ayat ke-53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Tuh. Jadi selain alam semesta yang harus kita baca, kita pelajari, kita ikro, diri kita juga banyak yang bisa dibaca. Terbukti untuk satu diri ini berapa ahli yang dibutuhkan. Saya tadi katakan ada ahli rambut, ahli kulit, ahli darah, ahli jantung, ahli internis. Itu aja udah pada diri kita sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini sebagai pembuka di dalam surat Al-Fusilat ayat ke-53. Mari kita lihat yang kedua. Di sini di dalam Al-Mulk ayat ke-3 yang sering kita baca. Al-Mulk itu setiap pagi kita baca, sore atau siang, satu hari kita baca. Di ayat ketiganya, Alladzina khalaqas sab'a samawati dan seterusnya. Yang artinya bahwa yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, tapi yang paling terus, fa. Kalau ilmu nahwu sorofnya maka, gitu ya. Di sini fa. Lihatlah sekali lagi. Alji'il basoro, lihatlah. Alji'i sekali lagi, ini sudah kata perintah ini, fi'il amr. Alji, kemudian lihatlah. Sekali lagi, artinya apa? Manusia itu dalam melakukan penglihatan, pembacaan, berikro, tidak bisa sekali.
Itu fenomena dalam bahasa kita, ilmuwan disebutnya adalah kita harus melakukan penelitian. Ini artinya kalau dalam bahasa sehari, lakukanlah riset kalau begitu. Kalau zaman dulu sudah ada zaman Rasulullah, bahasa itu sudah keluar itu. Maka kalian lakukanlah riset begitu. Lihatlah sekali lagi. Gitu. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, ini bahasa yang paling menarik. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Artinya bahasa ini dibalik menjadi kamu tidak akan pernah melihat semua yang cacat. Itu bahasanya. Bahasa informatifnya, kamu tidak akan pernah melihat sekalipun yang cacat. Itu bahasanya. Di dalam Al-Mulk ayat ketiga, yang setiap hari kita baca, ternyata mengandung sesuatu informasi suruhan. Fi'il amr di situ. Gitu. Irji'i di situ. Oke. Mari kita lihat, sekedar saja sore hari kita lihat menjelang maghrib, indahnya pemandangan kita. Ini sebagai contoh, indahnya. Atau pada saat tahun baru, kalau dari rumah saya biasanya bisa melihat ini. Tahun baru, indah sekali warna-warni. Atau ketika subuh, pulang dari masjid, kalau sebelum pergi ke masjid biasanya tidak kelihatan dulu. Kalau pulang dari masjid, itu betapa indahnya antara perpaduan warna. Maka pantaslah apa yang harus kita ucapkan dengan ucapan Masya Allah. Apa yang dikehendaki Allah terjadi seperti ini, begitu indah. Gitu. Kadang-kadang diucapkan juga dengan Alhamdulillah. Karena apa? Karena dengan melihat apa yang kita miliki saat ini, bahwa apa yang kita pakai mata ini ternyata bisa kita nikmati, begitu. Jadi Allah begitu begitu nikmatnya memberikan kesehatan mata sehingga kita bisa menikmati ini, gitu. Ya. Mari kita lihat yang kedua. Atau pada saat saudara kebetulan dapat waktu untuk jalan-jalan ke negara yang memiliki 4 musim, di mana air berubah menjadi es. Nikmat sekali. Atau ketika saudara masih punya waktu pergi ke Pangandaran. Dengan kenikmatan mata, kenikmatan perasaan, kenikmatan kulit yang bisa menikmati angin pantai dan sebagainya. Maka tentunya kita bisa katakan selain daripada subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah bisa sampai segala puji bagi Allah. Atau Allahu Akbar, Allah yang menciptakan ini semua. Allah Maha Besar. Pantaslah kita ucapkan itu. Jadi ketika kita mengangkat Allahu Akbar ketika sholat, itu salah satunya aja Allah Maha Besar terhadap apa yang pernah saya lihat, pernah saya nikmati, pernah saya kagumi. Begitu. Nah, mari kita lihat naik sedikit. Ada permukaan bumi. Ternyata ada warna air yang warna biru, ada tumbuhan yang warna hijau, ada namanya awan di sini yang warna abu-abu. Di mana awan ini tidak pernah kemudian melepaskan diri dari bumi. Awan itu sebagai gumpalan air yang berhenti pada ketinggian paling banter di 7.000, 8.000 meter. Sehingga ketika pesawat saudara yang pergi ke haji di 11.000, 10.000 meter, maka kita seolah-olah terbang di atas awan. Mengapa dia tidak bisa lepas? Karena Allah sudah menyiapkan di mana air yang sudah naik, diuapkan dari laut, dari darat, itu berupa H2O yang asalnya berupa cair, berubah jadi uap lebih ringan dari udara, kemudian naik ke langit. Di langit kena temperatur dingin, kemudian menggumpal jadi air lagi, dan berat menjadi jatuh, jadilah air hujan yang sangat memberi rahmat kepada manusia. Tidak akan pernah ada satu titik pun air yang hilang dari muka bumi, kecuali sengaja dibawa oleh astronot keluar angkasa. Tidak ada yang hilang. Kalau ada orang mengatakan air akan habis, tidak akan. Air tidak akan habis, dia akan berputar. Yang ada adalah manusia disuruh menyimpannya. Nyimpan di rumah, nyimpan di kolam, nyimpan di situ, nyimpan di tanah. Tetapi kemudian manusia tidak melakukannya. Dibabatlah hutan sehingga air tidak masuk ke dalam tanah. Masuklah langsung dalam 1 detik dia nempel ke tanah. Berubah menjadi air kotor, jadi banjir, jadi membuat masalah di bawah. Manusia melakukan, bukan Allah. Allah sudah menyiapkan mekanismenya bagaimana bisa masuk air ke dalam tanah. Yaitu dengan menggunakan pohon dengan rumput-rumput dan sebagainya. Air akan tetap, dia tidak akan pernah berkurang.
di jagat raya ini. Nah, kita agak jauh lagi. Oh, ternyata bumi ini bulat. Walaupun ada sebagian ulama masih bersikukuh dengan bahwa bumi ini datar, ini harus diingatkan. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya dengan teropong, tapi dengan orang terbang ternyata bumi memang bulat. Baik dari segala sisi, dia adalah bulat. Mengapa bulat? Katanya kan ada gunung yang lebih tinggi sampai 11 km. Ada lembah. Karena 11 km itu tidak ada apa-apanya dibanding jari-jari yang 6.300. Karena jari-jarinya dari sini sampai ke sini 6.300, kalau ada tonjolan cuma 11 km sebagai gunung Himalaya tertinggi itu, tidak akan kelihatan tonjolnya. Bulat betul bumi ini kalau dilihat dari angkasa luar. Kalau saja dihitung dengan 2 PR nih bahasa SMA dulu, muncullah jari-jari bumi 40.000 km. Kalau saja ada yang sekarang lagi musim lari, musim naik sepeda, cobalah. Berapa kali itu? Sama dengan kalau ke Surabaya kan pernah katanya saya, tahun 800 km. Lakukan 50 kali Jakarta-Surabaya, itu sama dengan keliling bumi, kira-kira begitu. Jadi karena begitu besarnya, seolah-olah ketika kita memijak bumi, datar. Seolah-olah datar. Nah ini. Nah, mari kita lihat. Sekarang, berapa kemampuan manusia untuk melakukan pengeboran? Ilmu saya mengatakan informasi yang saya peroleh maksimum 15 km atau 15.000 meter. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah paling 20 meter di rumah. Atau 30 meter. Maksimum 60 meter sudah pakai jet pump. Di atas 60 meter sampai 100 meter sudah pakai submersible pump. Apalagi pabrik-pabrik 300 meter sudah pakai submersible pump, bisa 2 HP, 1,5 HP. Tetapi itu hanya 1,5 atau 0,1 kilometer 100 meter itu. Nah, saya kalau di dunia migas ngebornya sampai 15 kilometer. Tapi ternyata 15 kilometer kalau dijawantahkan kemari terhadap 6.300 tidak ada apa-apanya. Bagai menggelitik saya punya kulit keluar minyak, menggelitik saya punya kulit keluar gas, belum disuntik, belum. Suntik mah terlalu dalam. Baru ngelikitik keluar minyak, ngelikitik keluar gas, ngelikitik keluar panas bumi. Ada ahlinya Ibu Neni hari ini hadir. Dikelikitik keluar uap panas bumi. Malah ada uap keluar sendiri, contohnya di Cipanas gitu. Misalnya. Jadi betapa kecilnya kita, usaha kita yang kita bangga-banggakan dengan teknologi seolah-olah super canggih, bisa ngebor 15 km. Ternyata bagi bumi, kecil saja kalian ini. Begitu. Di dalam surat Al-Isra itu dikatakan ternyata di ayat ke-37, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Sudah dikatakan. Jangan kalian sombong, apa yang kalian lakukan dengan pengeboran-pengeboran itu kecil. Kecil saja. Sekali-kali tidak akan juga setinggi gunung. Manusia terbatas. Seperti itu. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang lebih jauh ke tata surya. Sebuah benda angkasa selalu berputar. Dia selalu berputar. Baik di dalam dirinya sendiri dia berputar, maupun dia berputar mengelilingi sesuatu. Dalam hal ini sebagai contoh tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, terus. Dan kemudian di sini ada asteroid, begitu. Dan di bumi ada 1 bulan yang berputar, di sini ada beberapa bulan, di sini juga ada beberapa bulan. Dia mengelilingi bulan, mengelilingi planet, planet mengelilingi matahari. Nanti matahari juga bergerak ini di dalam galaksi. Jadi di sini diilustrasikan bahwa planet-planet ini bergerak, dan bergeraknya ini dikatakan di dalam surat Al-Luqman ayat ke-10, dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung. Langit tanpa tiang, dipikir-pikir betul juga. Tidak ada tali, tidak ada benang, tidak ada tiang. Tetapi bulan tidak pernah lepas dari bumi. Kemana bumi, bulan ikut. Begitu bumi tidak pernah lepas dari matahari. Kemana matahari pergi, dia ikut. Bayangkan kalau bumi tiba-tiba nyelonong menjauh dari matahari. Aduh, matahari kita makin melengkung. Begitu. Jadi bagaimana kalau matahari itu melempem? Bagaimana kalau meredupkan begitu? Kalau terlalu mendekat, wah jadi tambah panas kan begitu.
Jadi Allah sudah mengaturnya itu semua. Nah, berikutnya juga tadi saya katakan ada yang namanya asteroid. Wah, itu mengganggu. Ternyata bukan asteroid itu Allah ciptakan sebagai benda langit yang stabil, yang berukuran kecil dengan jumlah yang sangat banyak, yang melindungi bumi kalau ada sesuatu dari luar angkasa, bertemu dulu dengan namanya asteroid. Berarti bersentuhan dulu, terjadilah ledakan di situ, tidak pernah sampai ke bumi, dan seterusnya. Begitu. Ya. Begitu juga kalau kita lihat di sini, bagaimana garis edarnya. Rupanya lintasan ini tidak pernah sejajar. Antara Merkurius, Venus, bumi, itu tidak kemudian seperti piring satu jajar, tidak. Ditambah lagi dia bergerak, naik turun. Ditambah lagi buminya sendiri, porosnya bergerak, dan seterusnya. Semua pergerakan, semua proses ini bergerak dengan sangat sempurna dan teliti, tidak pernah ada yang berubah, sehingga teman-teman saya di jurusan astronomi bisa membuat rumus, bisa menentukan kapan di mana posisi Venus, posisi Merkurius, bulan apa, tanggal berapa, kapan lurusnya dengan kita, dengan bumi, kapan gerhananya Mars, kapan gerhananya Venus, selain gerhana matahari dan bulan dan sebagainya. Itu hisab. Maka tentunya dengan pengetahuan makin modern, hisab makin akurat. Begitu. Nah, di dalam surat A'raf, wasamsa, yaitu matahari, wal qamara, bulan, wa nujuma, bintang-bintang, musahharatin bi amri. Tunduk kepada perintahnya, di amri, ya. Kepada amri, nya adalahnya, perintahnya, perintah Allah, begitu. Jadi tunduk di sini bukan berarti seperti kita sujud ruku, bukan. Bahwa dia mengikuti segala perintah Allah pada saat pertama dikeluarkan kun fayakun. Jadi dan jadilah terus menerus dengan aturan yang dia berikan kepada kamu, hai satu sel, hai satu DNA, hai satu gen, hai satu tubuh manusia, hai satu tubuh hewan, hai satu bumi, hai satu alam, hai satu bintang. Lakukan, dilakukan sama alat, tunduk, dia tidak pernah berubah, maka aman. Sekali tidak tunduk, kiamat. Nah, begitu. Jadi tunduk di situ adalah bagaimana dia mengikuti sunatullah. Apa yang harus kita baca kalau kita mengenal ini? Maka kita katakan kembali Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka kata-kata ini akhirnya menjadi bagian dari yang pantas diucapkan sebagai seorang muslim. Karena kita muslim yang mengerti bahwa Allah telah memberikan segala sesuatunya dengan hebat, dengan presisi, dengan kuat, dengan bagus, dengan benar, baik yang kebenaran yang ada dalam Al-Quran seperti di dalam Al-A'raf ini, maupun kebenaran yang kita teliti dengan mata kita sendiri sebagai ilmuwan. Itu yang kedua. Ketiga, kalau saya sekarang berbicara ukuran. Untuk saat ini saya berikan cuma satu, makrokosmos. Nanti ada lagi ahli-ahli biologi, ahli farmasi, ahli kedokteran yang berbicara mikrokosmos tentang tubuh manusia, mikrokosmos tentang material. Kalau ahli dari teknik kimia, dari jurusan-jurusan material dan sebagainya, nanti ada mikrokosmos, nanoteknologi, mikroteknologi, silakan. Dan sangat menakjubkan. Tapi untuk saat ini saya ngambil supaya pendek waktunya di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla sa'in khalaqnahu biqadar. Di sini sesungguhnya kami kulla sa'in khalaqna biqadar, menciptakan segala sesuatu menurut qadar, menurut ukuran. Ya. Jadi ukurannya seperti apa? Dibaca sama para ilmuwan, ketemu pertama misalnya, kalau dibandingkan saja diameter bumi, ini bumi, nih, hanya satu titik kecil sebesar biji kacang hijau dibanding bola basket. Kira-kira begitu. Betapa kecil bumi yang kita tempati ini dibanding matahari. Dan di matahari itu ada berbagai macam metal yang berupa gas, bukan hanya berupa cair, metal tapi berupa gas. Berapa temperaturnya di sini? Kan begitu kira-kira. Jadi ada di matahari berbagai macam mineral dan sebagainya dalam bentuk gas. Dan temperaturnya tinggi dan diameternya besar. Karena kita sekarang berbicara di masalah diameter, terlihatlah bahwa yang namanya matahari lebih gede daripada bumi. Dan juga ada beberapa planet yang lebih besar daripada bumi. Contoh Jupiter lebih besar daripada bumi.
Jadi bumi kecil saja. Nah, tapi ini tidak cukup. Ternyata para ahli menunjukkan yang tadi namanya matahari punya teman. Namanya Antares yang lebih besar lagi. Kalau begitu bumi ada di mana? Sebesar apa? Satu titik printer tidak akan bisa mengeluarkan. Satu titik printer, satu dot. Padahal satu kotak ini 1980 dikalikan 1240 titiknya. Berapa juta titik untuk satu A4 itu. Dan satu bumi itu hanya satu titik dot printer dibandingkan dengan Arcturus. Betapa kecil bumi ini. Dan ternyata tidak sampai di situ, Bapak-bapak sekalian, kalau dalam ilmu makrokosmos dibandingkan lagi yang namanya Arcturus tadi itu di sini. Dan matahari satu titik printer tadi. Bumi tidak kelihatan, invisible. Tidak kelihatan. Dan yang lebih besar dari itu apa tadi? Antares. Ini ilmu pengetahuan saat ini. Nanti anak cucu wallahu alam mungkin bisa menemukan lagi benda-benda lebih besar dari kita ini. Jadi dengan diameter bintang Antares yang jauh besar daripada matahari, dan bumi ini tidak kelihatan, matahari hanya satu titik printer saja, apa yang kita banggakan dengan diri kita yang sering sombong ini? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat lagi apa yang harus diucap kalau begitu. Kalau diucap di sini tentunya Allahu Akbar ketika mau sholat. Itu artinya pernyataan itu artinya Allahu Akbar. Artinya maha kecil aku, ya Allah, maha kecil aku. Kenapa maha kecil? Karena kita tuh hanya nempel di benda yang kecil yang tidak kelihatan dan kitanya pun lebih kecil dari bumi. Apa yang mau kita banggakan terhadap kehebatan, kebesaran ini baru ciptaan Allah. Itu baru dari diameter. Mari kita lihat dari jarak. Di sini saya ambil dari Al-A'raf ayat 185. Saya kasih merah nih yang paling penting. Lam yang dulu di sini. Lam itu pentidaan ya, mereka tidak. Karena di sini ada ya, kalau nahu sorobnya itu termasuk daripada fi'il mudhari ya. Mereka memperhatikan yang dulu. Artinya di sini, dan adakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Artinya ini juga kata terbalik. Masa sih kalian tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Gitu bahasanya kalau dibalik dari fi'il mudhari'nya ini. Jadi mereka tidak memperhatikan. Ini bagian sepotong, nanti diteruskan di sini bagian ayat 185. Baca ulang kembali. Artinya, coba kalian perhatikan. Nah, ketika perhatikan, ketika kita di daerah khatulistiwa, tidak bisa melihat alam semesta lebih terbuka. Kenapa? Karena kotor udaranya, karena terdifraksi oleh sinar dari arah samping, sehingga tidak menarik. Tidak semenarik mereka yang ada di daerah 4 musim, di Eropa atau di New Zealand sana. Dia bisa melihat kapan-kapan tertentu galaksi, gugusan bintang dengan begitu banyak bintang. Kita bisa lihat. Dan untuk supaya lebih jelas, mereka-mereka yang berpikir menciptakan sebuah pesawat naik ke luar angkasa, membawa teropong namanya Hubble, duduk di angkasa luar sehingga tidak terhalang oleh apapun, bisa melihat alam semesta. Itulah yang mengakibatkan mereka bisa menembus miliaran, triliunan kilometer untuk melihat dan memetakkan alam semesta ini. Apa yang terjadi? Kesimpulannya sementara, ternyata bintang terdekat seperti matahari yang paling dekat dengan matahari kita, dengan tata surya kita, ada namanya Alpha Centauri. Di sini Alpha Centauri dan ada Proxima Centauri. Dan sehingga ada orang menggunakan, karena baru tahu ilmu ini, oh iya, baguslah saya ganti perusahaan saya namanya Centauri. Saya ganti perusahaan saya namanya Proxima, Infocus pun ada namanya Proxima. Menarik nih kata-kata di sini karena ini sesuatu yang tetangga kita. Dan ternyata tetangga matahari ini di sini disebutkan 4 tahun cahaya. Kenapa pakai tahun? Karena begitu jauhnya, kalau pakai meter, pakai milimeter kepanjangan. Pakai 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 9,5 triliun kilometer 1 tahun cahaya.
Jadi kalau gitu Alpha Centauri tetangga kita 4 tahun cahaya, berapa jaraknya? Jaraknya itu 40 triliun kilometer. Matahari terdekat itu. 40 triliun kilometer yang terdekatnya. Nah, kalau lihat dari situ, matahari dengan bumi berapa lama? Cuma 8 menit. Jadi kalau hari ini saudara berjemur di punggung, sinar matahari yang nempel ke punggung itu adalah 8 menit yang lalu dari mataharinya. Gitu. Dan 8 menit itu berapa jauh? 8 menit itu kira-kira 140 juta kilometer. Matahari itu 140 juta kilometer. Tapi jangan tanya ke ibu-ibu, berapa jarak matahari? 4 kilometer, Pak. Maksudnya, ada apa di matahari? Ada diskon, Pak. Matahari, nah itu dia. Matahari itu 140 juta kilometer karena 8 menit kira-kira jaraknya dari kecepatan cahaya yang 9,5 triliun kilometer. Jadi kalau ini keliling bumi 40.000 kilometer, itu kira-kira 0,04 juta kilometer. Jadi kalau mau pergi ke matahari, sama dengan mengelilingi bumi 3.652 kali mengelilingi bumi, baru sampai matahari. Itu kira-kira ilustrasinya untuk digambarkan posisi matahari. Tapi ingat, setelah dari sini ke matahari yang berikutnya, masih jauh lagi tadi Alpha Centauri. Di dalam gugusan yang namanya galaksi Bima Sakti, posisi matahari itu kecil saja di sini sampai tidak kelihatan, apalagi bumi, di dalam sebuah gugusan bintang yang bentuknya seperti piring terbang begitu. Dan kalau dilihat dari posisi dari arah sini, maka gambarnya menjadi begini. Posisi matahari ada di situ. Jadi kita lihat posisi matahari ada di sini kira-kira. Begitu. Ada di sini dan jarak ini lebar daripada kita punya Kita punya galaksi itu kira-kira 1 juta triliun kilometer. Panjang terjauh atau lebar dari sini sampai sini itu 1 juta triliun kilometer. Nah, tadi bumi dan matahari itu di sini kecil saja, ikut nih sebentar. Kecil saja. Dan ini jumlahnya miliaran bintang satu gugus ini yang disebut Bima Sakti atau disebut Milky Way. Kenapa Milky Way? Seperti susu diaduk begitu ada garis-garis. Milky Way, itu bentuknya. Nah, kalau melihat seperti ini, kita kan makin kecil lagi. Ditambah lagi ini satu di alam semesta. Ternyata si Milky Way itu cuma satu dibanding yang lain lagi. Ada berapa? Ada ribuan, ada puluhan ribu lagi yang lain ternyata. Selain yang kita miliki tadi, ada yang lain. Itu pun baru yang terlihat oleh tadi yang namanya Hubble. Jadi kalau begitu, pertanyaan sekarang adalah, di mana kita di alam semesta jagat raya yang begini luas? Kelihatankah kita? Kita sekarang sedang duduk di sini? Kalau menurut syariat, hampir tidak mungkin kelihatan. Tapi Allah Maha melihat karena Allah ada dalam diri kita. Tidak lebih jauh daripada tulang leher kita. Berapa jarak galaksi? Hampir tidak terukur lagi. Siapa yang menciptakan semua ini? Nah, ini yang baru kemudian sebagai orang yang beriman, ujungnya harus keluar kata-kata ini. Siapa yang menciptakan semua ini? La ilaha illallah. Itu yang harus terucap sebagai muslim. La ilaha illallah. Allahu Akbar ketika bersolat. Allahu Akbar itu mengangkat tangan seperti orang menyerah karena engkau lah yang paling besar, aku kecil saja. Allahu Akbar itu bukan begini. Allahu Akbar bukan mengepalkan tangan. Allahu Akbar itu menyerah. Allahu Akbar, nikmati sholat kita. Ya Allah, Kau Maha besar, kami kecil saja. Itu baru terasa kita sebagai muslim menikmati setelah kita tahu semuanya ini. Dilihat dari jarak. Sekarang dilihat dari proses bagaimana Allah memperbaharui. Salah satu proses adalah kulit bumi. Kulit bumi ini berganti. Persis seperti bergantinya kulit manusia. Ini kulit manusia ini berganti nih. Setiap hari ada yang lepas. Bahasa sehari-hari kalau bahasa Sunda disebutnya daki.
Nggak tahu kalau bahasa Indonesia naki itu apa sih. Jadi kalau digini, oh iya ada. Ketika mandi lepas. Bersyukur setelah lepas ada yang mengganti, maka kita tetap segar sampai kira-kira umur 50 atau 55 lah. Kalau seperti saya sudah mulai kepala 6, itu tidak berganti lagi. Maka jadinya keriput. Nah, itu pertanda sudah mulai kulit keriput, mulai rambut putih, mulai mata rabun, mulai gigi rontok, mulai nggak enak, mulai pinggang sakit, duduk lama-lama. Nah, karena semua berganti. Berganti kulit itu di dalam tubuh manusia, ternyata berganti kulit juga di bumi ini. Fil aradi ayat di dalam surat Ad-Dariyat itu ayatun tanda-tanda gitu ya. Di sini diulangi lagi. Lil muqinin, orang-orang yang yakin. Ya, orang-orang yang gitu kan ada ini ya. Orang-orang yang yakin. Nah, untuk supaya kita yakin, belajar ilmu pengetahuan itu. Jadi saya sering mengajak teman-teman saya di Singaparna, di pesantren-pesantren. Ayo para santri, nanti ketika kalian lulus jadi kiai dan sebagainya, jangan buta huruf dalam ilmu pengetahuan. Jangan menganggap bahwa mereka yang diangkat derajatnya 1 derajat lebih tinggi yang berilmu dalam kurung agama, coret itu agamanya. Salah itu terjemahannya, salah itu tafsirnya. Ini kaunia adalah ciptaan Allah yang dititipkan lewat manusia. Ini adalah kaunia adalah ciptaan Allah yang kemudian dititipkan bagi mereka yang berpikir. Ini adalah kaunia adalah ciptaan Allah yang dititipkan pada mereka-mereka yang mau kemudian membuka Al-Quran dan mengerti artinya. Bukan hanya membaca, bukan hanya melantunkan, bukan hanya berulang-ulang, kemudian hafal. Ketika saya tanya, kalian sudah berumur berapa? 60-an. Berapa kali hafal? Ya, udah puluhan kali. Tahu nggak isi Al-Quran? Pernah hafal 1 kali membaca arti Al-Quran? Tidak. Padahal umur kita sebentar lagi. Beberapa langkah lagi. Rasul saja 63. Kan? Beberapa langkah lagi. Pernahkah kita? Tidak. Ini yang selalu saya ajak pada teman-teman yang bergelut di sisi sebelah kiri. Tapi sebaliknya teman-teman yang di sebelah kanan, para ilmuwan dan segala penelitiannya, saya ajak turun ke kiri, ke sebelah kiri nih. Bacalah Al-Quran dengan baik. Sehingga kita mengerti dan akhirnya yakin. Terbaru. Bagaimana proses menurut ahli geologi, teman-teman saya di geologi menerangkan sama saya sampaikan pada saudara, terutama guru-guru saya. Ada Pak Kusuma, Pak Rubini, dan sebagainya. Menerangkan begini katanya. Siklus bebatuan itu mulai dari magma cair, kemudian ketemu temperatur dingin, jadi batuan beku. Batuan beku itu apa, Pak? Batuan beku itu seperti yang ada di jalan-jalan. Itu namanya andesit atau gabok yang hitam-hitam yang ada di sungai. Itu semua batuan beku keras. Atau granit yang kalau dihamplas, diratain, dia mengkilat, keras, air saja tidak masuk karena tidak berpori. Dijadikan lantai di bank-bank yang mahal, di hotel-hotel yang mahal, itu namanya batuan beku. Gitu. Kemudian terhancurkan batuan itu jadi kecil, jadi pebble, jadi gobble, jadi sand, jadi clay, jadi batuan yang kecil sekali, jadi gembur. Kemudian terbawa angin, terbawa air, tersedimentasi, jadi rata, jadi lembah, jadi perumahan. Nah, tapi ketika kecil sekali, sampai kecilnya ketika terbawa air, bisa disedot oleh akar. Oleh akar disedot, terbawa ke daun, daun kena matahari, fotosintesis, jadi benda organik yang berhubungan hidrokarbon, jadilah dia batang, jadilah dia buah, jadilah dia makanan bagi hewan. Hewan juga akhirnya dimakan oleh manusia, manusia memakan hewan, memakan juga tumbuhan. Manusia terbuat dari tanah, karena memang tanah ini kita makan. Syariatnya melalui tumbuhan, syariatnya melalui hewan. Jadilah kita terbuat dari tanah. Begitu bahasanya terbuat manusia dari tanah itu. Dan kemudian, kenapa di Jazirah Arab tidak bisa tumbuh tumbuhan? Karena di Jazirah Arab sedimennya masih berupa sand, berupa diameter segede sand, segede pasir, di mana akar tidak mampu menyerap sand, tidak mampu menyerap pasir, tidak mampu memakan pasir, sehingga tidak ada tumbuhan di padang pasir. Tapi di Indonesia, karena tanahnya sudah lembut dan sangat kecil, sampai bisa dimakan oleh akar, begitu. Siapa yang membuat kecil? Air, angin, dan sebagainya. Jadilah sedimen. Kalau sedimen kemudian tertumpuk
Jadi batuan sedimen dan berpori, nanti di pori-porinya ada air yang kita pakai kalau kita bor, ada minyak dan gas, teman-teman di migas yang ngebor, ada yang panas bumi, teman-temannya Bu Neni dengan teman-teman Pak Ali dan sebagainya yang melihara Pak Riki tentang geotermal. Kemudian batu tersebut kalau kena panas lagi dan tertekan, ada namanya metamorf. Apa itu metamorf? Yaitu contohnya adalah yang disebut marmer. Marmer tidak akan sekuat batuan beku. Dulu sering jadi meja, tapi kalau ada tumpah kopi, dia berwarna. Karena dia masih punya pori, punya permeabilitas walaupun kecil. Dan metamorf pun kalau nanti kena panas lagi akan jadi magma lagi. Berputar, 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 begini. Terjadi life cycle, terjadi pergantian. Cuma permasalahannya, Pak Rudi, bohong aja. Ini batuan sedimen. Seumur-umur selama saya hidup batuan sedimen. Saudara hidup kurang dari 100 tahun. Berputarnya ini jutaan tahun. Ini yang jadi masalah. Proses ini terjadi jutaan tahun. Kita cuma 100 tahun. Jadi seolah-olah ini diam. Itu. Kalau dari fenomena waktu. Mari kita lihat. Prosesnya kalau dilihat secara visual. Tadi yang keluar berupa magma menjadi batuan beku tadi terhancurkan jadi batuan pasir, jadi batuan clay dan seterusnya, jadi tanaman, jadi tumbuhan, masuk ke laut dan kemudian tersedimentasi jadi batuan berlapis namanya tadi itu disebut batuan sedimen, dan sedimen kalau bergerak lagi masuk ke bawah ketemu lagi jadi metamorf, keluar lagi jadi magma lagi dan begitu seterusnya. Jadi gambar ini bagaimana prosesnya? Prosesnya ya seperti ini. Dari sini, ke sini, ke situ, ke sini, berputar begitu. Begitu. Nah, pergerakan benda ini karena lapisan langit itu juga, lapisan bumi itu bergerak, jadi prosesnya seperti ini misalnya, ketika ini bergerak mengakibatkan ada bagian laut yang disebut palung, yang ditinggalkan oleh tanah yang bergerak atau lempeng yang bergerak, atau juga ada trans, ada palung yang diakibatkan pertabrakan. Tetapi pertabrakan yang 3 mm setahun ini tidak setiap saat karena batu dengan batu itu tidak licin. Akhirnya terjadi stres, terjadi tekanan. Tekanan-tekanan setahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, baru dia bergeser. Kerekek. Sekali kerekek, namanya gempa. Gitu. Kerekek lagi, 200 tahun, namanya gempa. Gempa, 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 gempa. Begitu ketika ini benda masuk. Ketika ini bergerak, dan seterusnya. Lempeng bebatuan itu bergerak dan berganti. Begitu. Nah, ini contoh produk misalnya bagaimana lapak keluar. Berapa ribu temperaturnya. Kalau dimasukkan di batu saja bisa meleleh. Dan ketika digambarkan di sini, ketika naik, dan kemudian muncul di atas permukaan, jadinya pulau baru. Contohnya Krakatau, anak Krakatau. Contohnya di Hawaii. Bisa ada pulau berjajar, karena memang dari bawah keluar sedimen. Magma yang keluar begitu, menembus sedimen, batuan sedimen. Misalnya contohkan di Indonesia kemarin Sinabung begitu keluarnya. Kenapa ini tidak berupa lapak? Ada juga yang berupa debu karena sudah keburu ketemu, sudah jadi batu dan seterusnya, kemudian terlepas. Gitu. Begitu juga nih, contoh Gunung Sinabung ada sebagian yang jadi lapak, ada yang sebagian jadi debu, kemudian ada juga yang melenceng ke bawah begitu. Ini semua bagian dari proses. Jadi artinya kalau dilihat dari ilmu yang telah kita miliki, ini bagian dari proses, ini sunatullah. Ini bukan semua ajab yang tiba-tiba datang pada kita. Ajab itu hanya urusan sendiri masing-masing. Ketika ada sesuatu ketidaknyamanan bisa berubah jadi ajab ketika kita menjauh dari Allah, berubah menjadi hikmah ketika kita mendekat dari Allah ketika ada ketidaknikmatan. Tapi ajab yang seperti ini, yang menurut kita ajab, ini adalah sebuah sunatullah yang berlaku, yang memang harus terjadi, seperti bergantinya kulit dalam tubuh kita. Nah, maka pergerakan tadi, kalau digambar Seramonyo, contoh ini Pulau Sumatera, ada namanya Bukit Barisan, berjajar, begitu. Asalnya dari pergerakan lempeng di selatan Jawa. Sehingga pantas kalau selatan Jawa itu, selatan Sumatera itu, di situ terjadi laut yang dalam dan terjadi palung. Sehingga kalaupun ngebor di sini, ini dapatnya panas bumi urusannya teman-teman di geotermal. Dari mulai pulau, dari sini, mulai dari Sibayak sampai selatan, sampai nanti naik lagi sampai ke Lahendong begitu. Nah, sementara di utara Sumatera, utara Jawa, baru tempat yang jauh daripada palung dari pergerakan tanah ini, maka disitulah tempat minyak dan gas, mulai dari Lok Semawe,
Mulai sampai ke Jambi, sampai ke utara Jakarta, utara Cirebon, sampai ke utara Bali, itu semua minyak. Tapi tidak ada di selatan Jawa, tidak ada di selatan Sumatera minyak itu. Itu adanya panas bumi, itu adanya emas dan perak, itu adanya batu-batuan yang indah, begitu. Tuhan membuat semuanya adil, tidak semua ada di satu tempat, begitu. Nah, proses pergerakan tadi, pertabrakan tadi yang disebut gempa itu oleh tim teman-teman saya dari geofisis dikumpulkan, contohnya dari Kang Ilik, dari Pak Ilik, sekarang rektor di Granada. Nah, gambarnya tuh begini, dari tahun 64 sampai 2006 aja kalau digambarkan, titik-titik gempa tuh yang warna merah, satu titik tuh satu gempa. Ini berapa banyak gempa di Indonesia ini? Makanya disebut ring of fire. Jadi inilah tempat-tempat titik-titik gempa sampai di sini Filipina sampai ke Jepang, begitu. Titik-titik gempa tuh begitu banyak. Jadi kalau dikatakan ini ajab-ajab, ya memang ini bukan ajab, ini memang fenomena, ini sunatullah, begitu. Ajab itu terhadap diri sendirinya saja, bagaimana dia menyikapi terhadap apa yang ada, begitu. Nah, ini ada banjir, ini ajab. Apa? Karena kalian yang memotong pohonnya di atas. Allah sudah menciptakan mekanisme dengan baik, begitu. Oh, tsunami kan bukan kita yang buat, tapi kalian tidak berpikir bahwa di pantai itu ada kemungkinan terjadi air bah, maka saudara harus membuat juga rumah yang baik, yang jarak posisi terhadap tanah harus sekian, terhadap level daripada laut dan sebagainya. Itu kan diberikan pada semuanya, pada otak manusia yang mau berpikir. Nah, bergantinya kulit bumi itu kalau digambarkan, ada yang masuk, ada yang nonjol keluar, ada yang berubah jadi magma, ada terbentuk batuan baru, dan seterusnya. Sehingga kalau digambarkan, teman-teman geolog itu, terlihat bahwa dari 6.300 km kedalaman bumi itu berlapis-lapis. Ada inner core, outer core, ada mantle. Sekarang, kita ini jadi di mana? Kita ini kurang dari 100 km lapisan tanah yang kita nikmati saat ini, yang kita sekarang seperti perahu di atas mantel bumi ini, tidak kurang dari cuma 100 km terhadap 6.300. Inilah yang berganti. Dan kita ada di sini, dan kita yang memanfaatkan, ada panas bumi, ada minyak, ada gas, ada emas, ada perak, ada onyx, ada segala macam, hanya di kedalaman ini. Ini baru bercerita batu. Belum nanti kalau saya udah bercerita laut. Laut saja yang cuma berupa air, susah untuk ditembus. Yang laut sampai 11.000 meter itu. Karena sudah di bawah 50 meter, telinga kita sudah bisa pecah. Harus pakai alat khusus di bawah 50 meter atau sampai 100 meter. Lebih daripada itu sudah berat. Dan di bawah pun tidak ada matahari, gelap gulita di dasar laut. Laut aja tidak bisa kita tebus, apalagi bumi, begitu. Makin kecil aja kita. Tadi saya katakan ini hanya 15 km, dan itu kalau digambarkan di sini, yang 15 km saya gambarkan di sini nggak sampai menembus, itu cuma kecil saja, gitu ya. Untuk gambaran kepada kita, jadi apa yang harus kita baca di sini? Kita baca la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah mengetahui ini semua, Allah lah yang maha besar. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana umurnya. Apa itu umur? Ternyata hidup manusia ini di bumi ini hanya sebentar saja. Begitu dinyatakan. Semua mengatakan itu, dalilnya ada, Al-Qur'annya ada, hadisnya banyak, kiai juga menyampaikan berulang-ulang, Jumatan juga para ustadz menyampaikan. Itu apa sih sebenarnya? Ilmuwan mengatakan begini. Ketika kita buka As-Sajdah, Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dia bersemayam di atas aras. Kemudian surat yang kedua, di Fussilat ayat ke-9, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi 2 masa untuk bumi, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Apakah berarti bahwa alam semestanya 6 masa, buminya 2 masa, berarti 4 masa itu langit, gitu? Silahkan. Tetapi ini tidak penting bagi kita, karena ukuran masa di sini bukan tahun, bukan bulan. Masa itu adalah di sini masih gaib, bagi ilmuwan juga belum bisa ditentukan apa yang disebut 2 masa, apa yang disebut 6 masa di situ. Alam semesta maupun untuk bumi. Kita tadi mengatakan, di dalam Al-Quran maupun di dalam penjelasan para kiai,
Bumi dan langit, bumi dan langit, bumi dulu dengan langit bersatu, sekarang dia mulai pecah. Bumi dan langit seolah-olah bumi setengah, langit setengah. Tidak. Ingat tadi dari gambar, bumi itu kecil, bumi luas. Jadi bahasa bumi dan langit hanya untuk menyatakan ini bumi yang kita tempati, sisanya langit gitu loh. Maksudnya mau bilang begitu. Bukan berarti bumi dan langit itu setengah bumi setengah langit, bukan. Langit jauh lebih luas, langit jauh lebih besar, langit jauh lebih kita tidak bisa menjangkaunya dibanding bumi yang kita nikmati. Mari kita lihat umur. Para ahli membuat sebuah alat untuk menentukan peluruhan karbon dari benda, dari batu yang mengandung sebuah hewan, hewannya diukur, batunya diukur. Tidak mungkin ada hewan di dalam batu. Maka ketika batunya diukur karbonnya, peluruhannya ketemu umurnya 100 tahun, 200 tahun, 1 juta tahun, 5 juta tahun, dan seterusnya. Teman-teman saya di geolog kemudian menyusunlah mulai dari sejak 4,5 miliar tahun yang lalu yang diprediksi mulai munculnya bumi. Kemudian ada di sini hewan-hewan yang mulai bersel tunggal, hewan sederhana di mana zaman Prekambrium, mulai ada hewan bertulang belakang di zaman Paleozoik dan seterusnya, kemudian sampai hewan-hewan besar di masa Mesozoik di situ, kemudian sampai Kenozoik, dan manusia ternyata baru di sini. Di atas yang ukurannya adalah kurang dari 1 miliar jelas di situ. Baru 350 juta tahun yang lalu yang disebut Homo sapiensnya saja. Nah, ketika para geolog itu menggambarkan, ini adalah kenyataan dan realita bahwa ternyata umurnya 4,5 miliar tahun. Dengan distribusi tadi zaman Kambrium ada apa saja, zaman Paleozoik hewan sederhana apa saja, zaman hewan besar Jurasik, Triasik ada apa saja, kemudian baru Homo sapiens ini adalah setelah atau kurang dari 1 miliar tahun atau kira-kira cuma puluhan juta tahun yang lalu. Pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Ketika 4,5 miliar tahun, kalau saya tulis berupa 0 gini, bandingkan dengan umur manusia 100 tahun. Jadi artinya inilah perkataan mengatakan hidup kalian tuh cuma sebentar saja. Hidup kalian tuh cuma sebentar saja. Sebentar itu ya jelaslah kalau dibandingkan. Jadi yang disebut keabadian bagi alam semesta jauh lebih abadi dibanding manusia. Jadi kiasnya itu bumi jarak Bandung Surabaya, kalau ini di bumi ya, jarak Bandung Surabaya itu adalah bumi, dan umur manusia itu kira-kira 1 mm saja. Jadi kalau meterannya jarak Bandung Surabaya, meterannya, maka umur bumi tidak sampai umur manusia tidak sampai 1 mm. Begitu. Jadi memang kita pendatang baru dan cuma sebentar, kayak flash aja, plak, di dunia itu cuma sebentar. Jadi kembali lagi, jangan kalian sombong. Kita cuma sebagai penumpang di bumi sebentar, penumpang di bumi itu sebentar. Di dalam Al-Mu'min ayat ke-57, sungguh penciptaan langit dan bumi min khalqinas itu lebih besar, akbaru min khalqinas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Akbaru min khalqinas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi lebih besar penciptaan langit dan bumi itu dibanding penciptaan manusia. Gitu. Nah, oleh karena itu, di dalam Al-Mu'minun ayat ke-114 dikatakan, Allah berfirman, tidaklah kamu berdiam di dunia, melainkan sebentar. Nah, sekarang jadi ada. Oh, ini penjelasannya. Kalau kamu benar-benar mengetahui. Sebentar saja. Begitu. Ini dilihat dari umur, ya. Jadi apa yang harus kita katakan di sini kalau kita tahu cuma sebentar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Balik lagi kalau kita sebagai seorang muslim ketika mengetahui berbagai informasi. Mari kita lihat kesimpulannya ini. Kesimpulannya itu ketika alam semesta yang bisa supaya ada waktu untuk diskusi. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Jadi ini memang sengaja saya potong-potong supaya waktunya juga cukup. Sangat sempurna. Sehingga Allah mengatakan, "Ma khalaqta hadza batila." Tidak ada sesuatu pun yang tidak bermanfaat. Tidak ada sesuatu pun yang batil ciptaanku. Begitu. Dulu zaman dulu ada yang namanya mengkudu itu dibuang, diinjek-injek, sekarang jadi obat. Ya.
Dulu namanya daun takokak itu dibuang, sekarang dijadikan obat. Karena apa? Otak manusia yang kemudian diberi oleh Allah kemampuan untuk mengetahui baru jadi obat. Tapi dari dulu bendanya sudah ada. Jadi kalau ada hari ini ada sebuah benda yang kita pikir tidak bermanfaat, itu Aku memang Pak berarti tidak Dian. bermanfaat karena kita tuh belum tahu. Otak kita belum Ini Pak nyampe, Dian, aku jaluk otak dulu manusia belum nyampe. Suatu saat dia akan bisa mengetahui dan akan nyampe sampai tahu bahwa memang akhirnya semua bermanfaat. Begitu. Jadi ukuran ponaanku kan ponaanku sumber. Mohon maaf ada yang masuk suara, tolong panitia di mute. Ada ukuran, ada jarak, ada sifat, ada kandungan, ada kondisi, dan apapun yang dimilikinya sangat tepat alam semesta ini. Ukuran yang sangat cepat dan berguna, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Begitu. Maka pantaslah kita mengucap astagfirullahaladzim, selama ini kami telah sombong, ya Allah. Masya Allah ciptaanmu yang begitu rapi, begitu hebat, begitu. Subhanallah, subhanallah, ampuni saya ya Allah, selama ini saya telah banyak melakukan dosa ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah saya masih diberi mata, bisa melihat, bisa diberi hidung, bisa membaui. Jadi kalau ada kentut pun kita harus bahagia sekarang. Berarti saya tidak kena COVID karena kentut masih bau tuh kan. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian la ilaha illallah atau la ilaha illallah itu artinya dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga ini pantas kita ucapkan setiap saat. Allahu Akbar. Ini ucapan-ucapan yang pantas dikeluarkan oleh mulut seorang muslim. Setelah kita mengetahui ilmu pengetahuannya seperti itu, harus baliknya ke sini. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah sangat suka membaca ba'da sholat setelah salam sebelum berdiri dari tempat sholat, membaca 4 ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang menggunakan 7 kali, ada yang menggunakan 100 kali sehingga pakai tasbih, ada yang menggunakan alat ceklak supaya bisa 1000 kali. Silakan, itu membaca masing-masing. Tapi minimal saudara ucapkan dengan penuh keyakinan, dengan tu'maninah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lakukanlah itu sambil kita menikmati setelah otak kita mendapat ilmu pengetahuan seperti tadi. Sehingga Allah mengatakan, ketika zaman kita belum ada COVID, kalau melihat di Mekah seperti ini, pertanyaannya, nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan? Ya Allah, nikmat kamu yang manakah? Sekarang dicabut, tidak boleh seperti ini, terasa. Sekarang tidak boleh lagi melakukan seperti ini, terasa. Ketika hilang, maka sesuatu yang indah itu baru terasa. Ketika ada, seperti biasa. Maka ketika oksigen kita hisap seperti biasa, nanti ketika hilang, kita harus pakai oksigen tambahan, baru terasa nikmatnya oksigen. Nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rudi, guten Morgen. Guten Morgen. Dankeschön. Ini Prof, jadi kita kan sering mendengar ya bahwasanya zakat, sodakoh, infak ya, itu seringkali oleh para mubalik itu dikatakan sebagai penolak bala gitu ya. Nah dalam hal ini kita bala itu kan juga bisa berarti penyakit, bisa berarti musibah, bencana begitu ya. Nah dalam kaitan dengan pandangan ilmuwan muslim ini, cendekiawan muslim, kalau kita melihat bencana seperti banjir, tanah longsor, itu tentu intervensi atau perbuatan manusia memicunya ya, terutama kan begitu. Nah kalau gunung meletus atau gempa bumi ini bagaimana kita memahami kaitan korelasinya dengan tingkah laku manusia? Sejauh mana kita bisa melihat apakah itu merupakan ujian yang dapat kita ambil hikmah
dan pelajaran atau berupa laknat dan azab? Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kunto, ini kebetulan di sini juga ada Mas Andri, ini ahli geologi ya. Jadi artinya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, baik itu gunung atau ditambung dulu pertanyaannya mungkin karena oh ya, silakan. Ya, Mas Andri, Mas Andri ya, kami persilahkan. Oh, bukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, Herr Rudi. Guten Morgen, Dankeschön. Luar biasa. Saya menjadi tercerahkan juga walaupun sehari-hari berkaitan dengan geologi, berkaitan dengan bumi, tapi kaitan dengan Al-Qur'an ini luar biasa, baru bisa melihat benang merahnya. Nah, tadi memang kalau saya perhatikan kita tuh memang hanya beberapa detik saja sebenarnya. Ya, beberapa detik saja hidup di bumi ini kalau dibandingkan dengan usia bumi 4,5 miliar. Jadi tadi dikatakan sebenarnya manusia itu hanya 1 juta tahun lah. Yang paling tua itu 1 juta tahun kurang lebih lah. 1 juta sampai 2 juta tahun ya. Jadi kita masih sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan itu. Nah, namun dalam hal ini kalau saya perhatikan dengan sedikitnya waktu kita jarang memahami, misalnya saja kalau kita terkena bencana ya, bencana gunung api, bencana gempa bumi misalnya seperti itu. Banyak yang masih menyatakan bahwa hal itu di luar sunatullah ya. Jadi kita malah mengabaikan hal itu. Jadi kita tidak prepare terhadap bencana itu. Jadi itu saja yang menurut saya kita perlu aware terhadap sunatullah ya. Dan dalam hal ini ya memang kita perlu berpikir untuk bisa itu. Ya, jadi saya kira pemahaman bahwa manusia terhadap alam ya, terutama terhadap katakanlah bencana-bencana yang sekitar kita itu jangan dianggap bahwa itu merupakan bagian dari sesuatu yang katakanlah di luar sunatullah. Terima kasih. Terima kasih. Persis seperti Mas Andri tadi bilang bahwa Mas Kunto ya, bahwa apapun yang terjadi itu sudah sebab akibat yang ketika Allah ciptakan kun fayakun akan begini, bila begini akan begini, itu sudah pasti akan terjadi, termasuk gunung meletus, termasuk tsunami dan sebagainya. Bukan sebab akibat langsung dari keinginan Allah untuk memberi azab. Kapan terjadi azab di dalam Al-Quran akan banyak tersebar. Ya, itu adalah seperti halnya mukjizat diberikan Allah, dimunculkan Allah untuk meyakinkan kenabian atau kerasulan. Persis seperti hanya mukjizat, ada laut bisa dibelah, tidak bisa diulang. Ada orang bisa dihidupkan, tidak bisa diulang. Ada batu dipukul dengan tongkat, keluar air, tidak bisa diulang. Itu namanya mukjizat. Keluar dari sunatullah, itu hanya terjadi di dalam kerasulan, bukan pada diri kita sebagai manusia biasa. Hanya untuk meyakinkan kerasulan, termasuk bencana diturunkan ada hujan batu, diturunkan ada angin panas, kemudian ada katak, ada darah dan sebagainya sebagai azab, itu zaman kerasulan. Tapi tidak zaman sekarang. Seperti hanya mukjizat, tidak zaman sekarang. Karena itu sesuatu yang tidak berulang dan ini terjadi hanya untuk menunjukkan kerasulan. Jangan kita berpikir, ya kita nggak bisa nih melakukan, ya mudah-mudahan aja ada mukjizat. Enggak lah, bahasanya tidak boleh begitu. Nah, kita sebagai ilmuwan tidak bisa. Udah tahu ini kita tidak bisa, ya sudah tidak bisa begitu. Kemudian ya mudah-mudahan aja ada mukjizat. Padahal sudah impossible gitu ya. Tidak bisa. Misalnya air dengan minyak suruh dicampur tapi didiamkan tanpa emulsifier, nggak bisa. Ilmuwan menemukan ditambah emulsifier masuk bisa bersatu. Contohnya sabun bisa membuat minyak dan air bersatu dan seterusnya gitu. Nah, apa hubungannya dengan sedekah, infak dan zakat? Itu hubungannya adalah pribadi. Disebut azab itu masih tapi urusannya pribadi, bukan yang semesta. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ketidaknyamanan itu azab. Ketidaknyamanan itu bukan selalu berarti bahwa kecemplung air, bukan berarti ketabrak beca, bukan berarti apa saja yang membuat kita tidak nyaman itu disebut azab. Dan azabnya itu akan menjadi azab ketika kita menjadi menjauh dari Allah. Ketika tadi ketabrak beca, ketika tadi kena hujan, ketika kena itu tidak akan menjadi azab ketika kita bisa membuatnya menjadi lebih dekat kepada Allah. Itu namanya jadi hikmah. Prosesnya sama, bendanya sama, kejadiannya sama. Menimpa seseorang bisa menjadi dua, jadi azab atau jadi hikmah. Apakah seseorang
seseorang itu mendapatkan itu menjadi ajab atau nikmat, seseorang yang bisa menikmati gitu. Oh, ini ajab bagi saya. Silakan, karena kamu telah berbuat dosa, maka minta ampunlah. Itu jadi bagus. Artinya dia menjadi lebih dekat kepada Allah. Artinya itu menjadi rahmat, berubah. Tapi karena aduh kok saya miskin, kok saya susah, kok saya ini, akhirnya menjauh dari Allah. Saya tidak mau sholat, saya tidak mau puasa. Itu adalah azab bagi dia. Ketidaknyamannya menjadi azab. Istijab itu adalah kita diberi sesuatu malah ditambah enak. Dipikirnya kita mendapat sesuatu kenikmatan dari Allah, bisa jadi azab itu. Karena apa? Yang kita terima bisa membuat kita tambah maksiat, kita menjadi jauh dari Allah. Itu tetap juga jadi azab. Jadi ajab itu bukan berarti seperti hanya gunung meletus. Kekayaan berlimpah bisa jadi ajab. Anak yang bahagia, yang punya perusahaan, punya ini, punya itu, malah menjadi bumerang bagi kita. Kita keluar dari agama Islam. Kita menjadi fasik dan keluar dari agama Islam. Karena tertarik oleh anak yang misalnya beragama yang berbeda. Itu menjadi ajab. Walaupun nikmat. Jadi yang disebut azab itu bukan kontennya tidak menyenangkan saja, tetapi ketika masuk ke dalam kita dan kita menjauh dari Allah, jadilah azab. Tapi menjadi hikmah ketika menjadi lebih baik, begitu. Jadi lari ke diri sendiri. Kalau yang rame-rame, oh ini malah lebih parah lagi zaman sekarang. Kalau ada gempa, oh ini apa namanya sudah tua, sudah mau kiamat. Wah, ada yang menghitung sebelum 1500. Hijriah akan kiamat. Wallahu alam, Allah mengatakan itu salah satu alat hal gaib yang hanya aku yang menentukan. Kamu jangan bertanya tentang itu. Begitu. Tidak boleh kita berbicara tentang kapan terjadi kiamat. Itu dilarang di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, Pak Kunto terima kasih atas pertanyaannya. Hubungannya dengan sodako, infak dan zakat kepada diri sendiri agar dia tidak jadi ajab apapun yang datang. Supaya jadi hikmah, lakukan sodako, lakukan infak, lakukan zakat. Kalau zakat itu wajib, lewat nisab harus, kalau tidak berdosa. Tapi kalau infak adalah harta benda yang diberikan kepada mulai dari sekeliling kita, adik kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, baru yang jauh. Tetapi kalau sodako, apa saja yang bukan harta pun boleh, termasuk senyum masuk di sodako. Dan itu menjadi penolong agar kita tidak kena ajab. Artinya kalau ada apa-apa, kita tidak berubah jadi ajab, kita tidak menjauh dari Allah, malah menjadi mendekat dengan Allah, menjadi hikmah. Itu fungsi daripada sodako, infak, zakat. Bukan merilai supaya tidak terjadi gempa, itu mah sudah sunatullah. Oh, tidak merilai supaya tidak terjadi hujan dan batu kerikil seperti dulu di Tasik zaman Galubu, itu sudah sunatullah. Begitu. Itu jawabannya. Maka silakan. Kemudian yang akan saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika seorang muslim tidak menjalankan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, seolah-olah terpisah kita antara kehidupan sehari-harinya dengan pedoman yang ada di Quran. Yang kedua, kenapa para ustadz dalam mengajarkan Al-Quran itu tidak aplikatif gitu ya, dan langsung diterapkan dalam kehidupan untuk manusia hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian, kenapa Al-Quran ini tidak menjadi kebutuhan pokok umat Islam dalam hal memenuhi kebutuhan imannya gitu. Sehingga kita itu hidup ya seadanya aja sendiri-sendiri gitu, tanpa pedoman dari Al-Quran. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang saya gunakan itu adalah salah satunya adalah ayat yang Pak Rudi sampaikan tadi, yaitu surat Az-Zariyat. Cuma saya menggunakan surat Az-Zariyat itu dari ayat 15 hingga ayat 23. Sehingga ayat 20 adalah salah satunya, Pak Rudi. Dan itu ternyata hasilnya luar biasa. Ketika orang menerapkan ayat itu, itulah sesungguhnya ayat-ayat tentang cara membuat bisnis plan, Pak Rudi. Bagaimana ketika seseorang melakukan sedekah terjadi perubahan yang signifikan. Bagaimana ketika orang mengikuti anjuran Rasulullah dan kewajiban di dalam Al-Quran, yaitu meminta maaf dan memberikan maaf, terjadi perubahan yang signifikan terhadap orang itu, gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya bidangnya Pak Rudi untuk melakukan penelitian-penelitian seperti ini, termasuk melalui pendekatan-pendekatan selain ilmiah juga kedokteran lah, karena perubahan-perubahan itu kan terjadi dalam diri seseorang. Jadi ketika seseorang melakukan apa yang dilakukan oleh surat Az-Zariyat, dan itu terjadi perubahan yang signifikan di dalam tubuhnya gitu, sehingga terjadi perbedaan pola pikir yang dia bisa keluar dari masalah bisnisnya. Itu loh Pak Rudi. Mudah-mudahan Pak Rudi sependapat.
Terima kasih. Baik Pak, saya jawab mulai dari Ibu Nurjana dulu tadi bahwa ini adalah memang salah satu kekhawatiran saya bahwa generasi-generasi ke depan mestinya tidak lagi seperti, mohon maaf, generasi sebelum-sebelum kita. Saya ingat betul di Masjid Salman itu bahwa ketika para mahasiswa sudah berani membawa Al-Quran sebelum azan Jumat itu berkumandang sambil duduk menunggu azan Jumat itu mulai membaca Al-Quran, itu ada udah senang. Karena zaman sebelum itu lagi tidak ada pemuda yang membawa Al-Quran di tas, di ranselnya, nggak ada. Itu sebuah kemajuan memang. Tetapi kemudian setelah duduk banyak sekali diskusi dilakukan di masjid-masjid dan seterusnya tentang isi Al-Quran, itu kemajuan yang luar biasa. Mundur lagi ke 40, 50, apalagi 100 tahun yang lalu, di mana di Indonesia ini, Anda kutip, hampir tidak ada kecuali yang mereka benar-benar mengkaji Al-Quran sendiri. Masyarakat umum tidak pernah ada yang tahu isi Al-Quran, karena memang dibatasi kegiatannya oleh Belanda waktu itu, kemudian hanya disuruh oleh para kiai dan ustadznya membaca hijaiyah saja, paling banter nanti di kelas, di teman-teman kita di pesantren masuk nahwu sorof sampai ke alat-alat dan sebagainya, sampai tahu isi Al-Quran dengan baik, tetapi tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuannya. Nah, jadi ke depan mestinya kita tidak terbatas pada habis atau berhenti pada pembacaan Al-Quran pelantunan dengan benar saja, tetapi mulai berani masuk manusia atau orang-orang itu ke dalam isi daripada Al-Quran, malah sampai seperti tadi Pak Fei, sampai bisa juga mencobakan ayat-ayat yang dia yakini tadi untuk dalam kehidupan sehari-hari dari cara ilmunya, itu lebih bagus. Jadi betul Ibu Nurjana, di dalam kehidupan kita termasuk dalam ilmu kedokteran misalnya, bagaimana dengan adanya X-ray kita bisa tahu tulang, bagaimana dengan USG kita tahu ada bayi di dalam perut, bagaimana dengan sekarang CT scan kita bisa memilah potongan daripada tubuh. Kalau tidak pakai ilmu pengetahuan atau ilmu kauniyah yang dipelajari tersendiri, tidak langsung letterlek dari Al-Quran, karena Al-Quran itu terlalu tipis, cuma 30 juz, 114 ayat, cuma 6.236 ayat, cuma 114 surat maksud saya. Jadi hanya sedikit, karena memang tidak bisa terlalu banyak. Tapi kalau kauniyah, alam semesta ini dengan segala fenomenanya harus ditulis sama Allah, maka air laut sebagai tintanya aja tidak mungkin. Jadi kita sebagai masing-masing, silakan ahli kedokteran, silakan ahli daripada bumi, silakan ahli daripada darah, silakan ahli dari mata untuk mempelajari supaya memberi rahmatan lil alamin kepada yang lain. Nah, oleh karena itu, mau masuk sampai ke lingkungan, mau masuk menjaga lingkungan, sampai ke air, sampai apa dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan semua dari Al-Quran. Tetapi tadi itu harus dihubungkan, tetapi antara ilmu pengetahuan kauniyah dengan kauliyahnya, baru akan terjadi. Begitu. Nah, kemudian bahwa kenapa sekarang anak-anak muda kita tidak tergiring ke arah situ, makanya saya mengajaknya bukan ke pemudanya dulu, saya mengajaknya kepada para, dari dua sisi, kepada para ilmuwan untuk masuk ke dalam Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran, yang punya alat-alatnya tadi, nahwu sorof dan sebagainya, masuk ke pengetahuan, dan itu digandeng. Itu dari situ baru disampaikanlah di sekolah-sekolah, di madrasah, mungkin jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti ada orang-orang seperti Pak Fei, yang mau melakukan sendiri, riset sendiri, dan sebagainya. Itu sangat baik begitu. Saya lanjutkan dengan Pak Fei. Pak Fei, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Fei. Dan tentunya kita dalam ilmu yang berupa fisik ini juga sudah banyak teman-teman di ITB yang hebat-hebat yang sudah masuk ke dalam Al-Quran dengan ilmu pengetahuannya. Cuma tadi kan dia terbatas pada ilmu yang dia ketahuinya saja. Dan itu sudah banyak. Ada ahli biologi juga sudah melakukan itu, ada ahli lingkungan melakukan itu, ada ahli bumi juga sudah melakukan. Saya ini hanya salah satu saja, dan saya pun hanya bagian kecil dan bagian kulitnya saja dari ilmu pengetahuan tersebut. Teman-teman yang lain ada yang lebih dalam daripada itu. Nanti kalau Fafei, mungkin ICMI bisa membuat sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang memiliki kajian-kajian dari masing-masing keilmuan, itu dikumpulkan. Maka pantaslah kata daripada C-nya ICMI itu menjadi hidup.
cendekiawan itu adalah memang harus di situ tempatnya. Posisinya di tengah antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, itu duduknya IJMI, ada di tengah-tengah. Jadi sangat menarik nanti kalau IJMI mau mengumpulkan mereka-mereka itu, kemudian seperti Pak Fei, seperti teman-teman saya di ITB dan sebagainya, atau di UNPAD dari kedokteran dari mana, untuk berkumpul dan saling sharing di situ tentang ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan saya kira akan sangat menarik. Nah tadi Pak Fei mengatakan dari Az-Zariyat yang saya sampaikan di 20, memang saya nampilkan cuma salah satu saja karena salah satu poinnya saja. Tetapi kalau saya mengkaji biasanya membaca semuanya dahulu, kemudian saya ambil intinya. Begitu juga saya dalam kajian subuh. Saya selalu memberikan kajian subuh setiap hari, kemudian dari setiap potongan-potongan serangkaian ayat-ayat Al-Quran, saya bahas. Alhamdulillah sudah beberapa kali hatam itu putaran Al-Quran. Tetapi mudah-mudahan ini semua juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Makin banyak orang mendengar telinganya itu dari isi Al-Quran. Bukan hanya lantunan dari kenikmatan suara Al-Quran, tetapi juga dari isi Al-Quran. Begitu Pak Feng, saya akan membaca beberapa jawaban terhadap teman-teman yang menulis di chat. Pertama adalah Ibu Erni, saya harus menjelaskan bagaimana teori Darwin itu dapat disalahkan atau dapat diputuskan dengan Al-Quran. Ada Bu. Saya sudah ada. Jadi begini, contohnya ada. Contoh tadi misalnya cerita mengenai rangkaian ilmu biologi yang bisa menemukan rangkaian dari kehidupan. Dari adanya ilmu hewan sel tunggal dan sebagainya. Itu bukan berkembang dari sel tunggal berubah jadi ulat, ulat berubah menjadi hewan melata berubah jadi hewan bertulang belakang, berubah menjadi manusia yang bertangan dua dan berdiri tegak. Bukan. Allah menciptakan. Kun fayakun, buat ini. Allah ciptakan dengan mudah Allah bisa lakukan. Jadi artinya kehadiran manusia di bumi pun sama, dengan sederhana. Tidak berarti bahwa manusia berasal dari monyet, tidak. Allah menciptakan. Seperti halnya bahasa. Di dalam Al-Quran dikatakan kami ciptakan berbagai-bagai bahasa. Ada bahasa Papua, bahasa Kalimantan, bahasa Arab, bahasa Afrika dan sebagainya yang sebelumnya tidak pernah ada. Gitu ya artinya. Kembali bahasa itu asalnya banyak. Kemudian bergabung berkurang, tinggal jadi bahasa Indonesia, tinggal jadi bahasa Inggris, tinggal jadi bahasa Norwegia, tinggal jadi bahasa. Jumlah bahasa itu mengecil, bukan membesar. Bukan ada satu biji bahasa, kemudian berubah menjadi akarnya ada bahasa Melayu, akarnya jadi ini, akarnya. Itu yang digambarkan oleh manusia. Bukan, kebalik. Justru asalnya adalah sangat beragam sama Allah ciptakan, kemudian berubah. Sekarang ada orang Afrika, ada orang Asia, ada orang Cina, ada orang berkulit hitam putih. Lama-lama berasimilasi, lama-lama akan satu warna begitu. Nah, bukan sebaliknya dari satu kemudian disebarkan begitu tidak. Jadi namanya teori Darwin itu salah besar dilihat dari sisi agama, dari sisi Al-Quran, karena Allah menciptakan dengan mudah dan membuat bervariasi dari bahasa, dari warna kulit, dari apa dan sebagainya, dari kebiasaan sudah Allah ciptakan dari sananya. Begitu. Jadi Darwin itu salah. Saudara Dimas di situ ada mengenai lingkungan, tadi saya sudah jawab bahwa lingkungan juga ada di dalam Al-Quran dan saya sudah pernah menyampaikan dalam sebuah diskusi seperti ini khusus Al-Quran dengan lingkungan ada khusus ayat-ayat mengenai lingkungan sendiri ada dan sangat menarik di situ sehingga kita harus sadar bahwa apa yang dilakukan kita terhadap lingkungan itu sudah disuruh di dalam Al-Quran. Banyak di situ fil amrnya, banyak suruhannya di dalam Al-Quran yang mengatakan harus begini, harus begini, harus begini, harus ada semua di dalam Al-Quran. Insya Allah kita tidak akan seperti kemaruk bahasanya dalam menangani alam semesta. Kita cukup untuk makan, kita cukup hanya untuk hidup, kita sebentar lagi akan mati, kita tidak perlu menghancurkan alam agar kita kekayaan banyak. Toh sudah banyak pun hanya jadi waris, waris pun tidak menjadi pahala, waris itu tidak jadi pahala. Terlalu banyak waris itu juga tidak akan baik, karena tidak jadi pahala. Tetapi yang jadi pahala tadi kembali, sodakohnya, infaknya, begitu, zakatnya, ketika kita hidup, ketika kita mati, putus hanya 3 yang masuk di akhirat. Kan begitu, ilmu yang bermanfaat, yang diwakafkan, harta yang diwakafkan, dan kemudian anak soleh yang mendoakan. Setelah itu termasuk waris, putus, tidak memberikan apa-apa. Jadi, oleh karena itu akan sadar kita berhubungan dengan lingkungan, Pak Dimas. Saya punya hal khusus, tapi tidak bisa dijelaskan di sini, khusus satu tema mengenai lingkungan. Mas Hadianto, ini masalah mitos. Bagaimana Islam bisa
bisa menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai mitos misalnya Nyi Roro Kidul, sehingga banyak orang kemudian takut ke pantai selatan. Saya katakan di pantai selatan tadi tidak ada minyak, tidak ada gas, tetapi di situ ada panas bumi, ada palung, ada laut yang dalam. Laut yang dalam itu mengakibatkan proses orang menggunakan teknologi biasa menjadi sulit. Perahu-perahu kecil menjadi sulit, tapi kapal-kapal besar, tanker-tanker semua lewat selatan itu kecil acap, nggak ada masalah. Nah, akibatnya rasa takut itu mengakibatkan orang tidak berani ke laut selatan. Kemudian dibuatlah fenomena, ada Nyi Roro Kidul lah, ada siapa dan sebagainya yang membuat orang takut ke pantai selatan. Tapi ketika orang kita takut oleh Nyi Roro Kidul, banyak orang bule justru mencari gelombang yang besar untuk main surfing. Mereka malah menyenangkan di situ, kan aneh gitu ya. Karena kita percaya jadi kita takut, mereka yang tidak percaya jadi tidak takut, begitu. Jadi tidak perlu percaya sama itu, gitu ya. Apalagi kita Muslim, kita harus tidak boleh syirik ya. Itu termasuk klasifikasi syirik. Lebih takut pada dia daripada kepada Allah, itu klasifikasinya sudah syirik. Kalau sudah syirik itu lebih parah daripada kafir, gitu ya. Itu tidak akan diterima di akhirat kelak. Dan terakhir ada Ibu Dina tadi mengenai energi baru dan terbarukan. Sama Bu, ada. Jadi suatu hari nanti ketika kita berbicara dengan tema energi baru terbarukan di dalam Al-Quran, insya Allah saya bisa sampaikan. Banyak menarik, sampai nuklir pun ada di situ. Jadi Al-Quran itu komplit, semuanya ada, walaupun Al-Quran itu kecil. Al-Quran itu bagi kulitnya aja, selebihnya silahkan kembangkan sendiri jadi ilmu pengetahuan. Tentang air ada semua, tapi kecil tentang air itu. Tapi nanti diterangkan oleh ilmuwan jumlah air berapa banyak, air tawar persentasenya berapa banyak, bagaimana proses air tawar bisa terjadi, air asin tidak bisa terjadi dan sebagainya. Sangat menarik di dalam Al-Quran. Percayalah ketika Bapak masuk ke dalam Al-Quran, Ibu masuk ke dalam Al-Quran, baca artinya, dicoba mengerti secara keseluruhannya, baca tafsirnya, mau dari Atimiyah, mau dari Al-Ghazali, mau dari Al-Marugi, dari mana saja, baca. Nikmat. Insya Allah kita akan tergiring pada kebaikan. Tidak pernah terjadi azab sedikit pun. Kenapa? Apapun yang ada menjadi hikmah. Adapun yang ada menjadi hikmah. Dapat yang berat jadi hikmah, dapat harta jadi hikmah, istri jadi hikmah, semua jadi hikmah. Kita akan tersenyum, kita akan tertawa, tidak pernah takut dengan masa depan dan sebagainya. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih. Mangga silahkan panitia. Kenapa kok ada orang diberi kemampuan untuk menggali sains, tapi kemudian digunakan untuk merusak? Seperti diberi kemampuan untuk menciptakan nuklir, tapi nuklirnya untuk membunuh orang gitu. Kemudian diberi kemampuan untuk bikin senjata, kan pabrik-pabrik senjata itu kan tujuannya untuk membunuh orang itu. Nggak ada senjata tujuannya untuk menghidupkan orang, nggak ada, semuanya untuk membunuh orang itu. Makanya kalau ingin tidak ya mestinya pabrik senjata harus dimusnahkan. Ya, karena semua tujuannya untuk bunuh orang itu. Nah, itu gimana itu? Jadi ilmu sains tapi untuk digunakan untuk membunuh orang. Baik, Pak. Pak Manuel, ini pertanyaan sangat menarik dan saya akan jawab. Ini kebetulan ada Profesor Tafsir, ada Pak Heru, ada teman-teman saya. Oke, begini. Science adalah tool. Tools adalah alat. Alat tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun dalam agama. Alat itu bebas dibuat apa saja. Ingat, ketika ada zaman saya dulu Betamax, itu video alat putar, sampai ada kiai mengatakan, bakar itu video, karena di situ banyak film porno. Lah, videonya tidak masalah, penggunanya yang masalah. Sekarang cerita pisau, tutup itu pisau. Kenapa? Dengan pisau orang bisa membunuh. Salah. Kata dokter, dengan pisau bisa membuat kita sehat. Dengan pisau kita bisa operasi. Dengan pisau kita bisa masak. Dengan pisau. Salah. Alat tidak ada. Alat adalah tool, adalah sains, tidak ada hukumnya dalam agama, yang ada penggunaannya. Termasuk nuklir. Bagaimana bisa dengan nuklir kita mendapatkan listrik yang begitu besar? 1 gram nuklir itu sama dengan 1 ton batu bara untuk menghasilkan listriknya. Itu semuanya hebat. Listrik yang hari ini kita nikmati dari yang diciptakan tanda kutip adalah oleh Newton. Itu kan tool. Apa kita harus matikan? Karena dengan listrik bisa orang menjadi hukuman mati? Tidak bisa. Jadi tool
tool atau alat tidak ada hukumnya dalam agama, yang ada adalah proses manusia. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul dari sains itu ada sesuatu yang negatif, penghancuran alam, penghancuran manusia, terjadi perang, terjadi senjata. Itu sudah diciptakan Allah. Loh, kok Allah menciptakan kehancuran? Bukan. Allah selalu menciptakan siang dalam malam. Allah menciptakan iblis dan malaikat. Allah tidak semua menciptakan malaikat terus. Selalu ada iblisnya, ada setannya. Allah menciptakan juga kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian diimbangi dengan kesulitan. Allah selalu berimbang dua-duanya. Termasuk tadi, ketika ada diciptakan alat-alat yang bisa menghancurkan, pasti ada orang yang bisa menciptakan di sini untuk perdamaian. Muncullah adanya kemudian PBB, muncullah ada orang sosial yang bisa berkomunikasi sehingga masyarakat itu menjadi lebih baik dan sebagainya. Itu semua sudah diciptakan Allah. Satu, ketika itu datang bisa jadi ujian dan jadi ajar bagi orang yang tadi itu menjadi menjauh dari Allah. Tadi menjadi hikmah ketika datang itu menjadi kebaikan. Jadi dia berdiri menjadi orang ahli perdamaian, kan gitu jadinya. Jadi artinya bahwa sudah muncul dua-duanya di muka bumi itu, ya karena Allah menciptakannya, tapi dua-duanya adalah ujian bagi seseorang untuk berpikir menjadi ajab atau berpikir menjadi rahmat. Begitu. Saya hanya memberi catatan sedikit tentang pernyataan Pak Prof. Najib ya. Tadi sudah bagus, Pak Rudi, luar biasa. Inspiring Pak penjelasannya. Yang pertama kan ada statement bahwa the man behind the gun. Jadi manusia itu di belakang senjata. Jadi saya kira senjata itu kan ilmu itu kan free value, bebas nilai. Ketika manusianya punya background yang positif, maka senjata itu jadi positif sebenarnya. Kemudian ketika manusianya negatif, ya senjatanya jadi negatif. Saya ingat betul ketika Albert Einstein misalnya pidato di Princeton University pada tahun 1939, itu di depan para fisikawan dunia mengatakan bahwa science without religion is blind, gitu. Jadi pengetahuan yang tidak di-backup dengan agama, ya buta gitu. Tapi sebaliknya kan, religion without science is blind. Agama yang tidak di-backup dengan ilmu pengetahuan jadi pincang. Jadi ada balancing dalam Islam itu. Bagaimana Quran itu menjadi backup dari perkembangan sains dan teknologi. Saya kira itu catatan saya bahwa ini luar biasa nih, menginspirasi betul Pak Rudi. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf Pak Muslim, telat ini saya selalu ada kajian soalnya setiap pagi. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudiandini atas pencerahannya pada mulai subuh sampai pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari keberkahan kita di bulan Ramadan, dan sekaligus mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berpahala yang berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita akhiri saja muzakarah kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, aturun properasi. Terima kasih Bapak Rudi. Dayana. Semuanya. Luar biasa. Yang kesun, Mas Rudi. Ya, oh makasih. Ya, Makasih Prof, makasih Prof Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.